Waktu Nikola Zalewski di Roma berakhir dengan cara terburuk. Pemain sayap asal Polandia itu dilaporkan sangat dekat dengan Galatasaray dalam beberapa hari terakhir. Roma bahkan telah menyetujui biaya transfer dengan klub Turki tersebut, tetapi sang pemain tetap teguh pada posisinya. Menurut La Gazzetta dello Sport, Roma tampak sangat marah pada pemain tersebut. Sekembalinya dari tugas internasional, Giallorossi bertemu dengan Zalewski dan menawarinya perpanjangan kontrak mengingat kontraknya saat ini akan berakhir dalam beberapa bulan dari sekarang dan klub lebih memilih menghindari kehilangan dia dalam status bebas agen. Namun usulan ini juga ditolak. Setelah pemain tersebut menolak tawaran terakhir Galatasaray, Roma memutuskan untuk mengecualikan Zalewski dari semua aktivitas tim utama hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan Nikola Zalewski untuk menolak pendekatan Galatasaray mengakibatkan salah satu eksekutif lama klub mengundurkan diri. Galatasaray mencoba segala cara untuk mengontrak Zalewski, namun ia menolak tawaran Turki itu beberapa kali. Roma akhirnya memutuskan untuk tidak memasukkannya dalam skuad, sementara utusan Galatasaray meninggalkan Ciampino menuju Jerman pagi ini. Dengan gagalnya kesepakatan untuk Zalewski, klub Turki itu berada dalam kekacauan. Faktanya, seperti yang dilaporkan beberapa menit yang lalu oleh Fabrizio Romano, Direktur Galatasaray Cenk Ergun telah mengundurkan diri setelah 18 tahun di klub tersebut. Mantan pemain Roma dan mantan ketua FA Polandia Zbigniew Bonik membahas keputusan mantan klubnya yang mengeluarkan Nikola Zalewski dari semua aktivitas tim utama. Keputusan itu diambil setelah sang pemain memutuskan untuk berbalik arah dan menolak transfer permanen ke Galatasaray. Berbicara kepada Radio Romanista, Bonik tidak menyembunyikan perasaannya tentang masalah tersebut. Mungkin saya agak bias. Saya mengenalnya dan keluarganya. Jika semua pemain Roma harus diuji siapa yang lebih Romanista, dia akan menjadi yang pertama. Dia adalah penggemar Roma terbesar dari semuanya, kata Bonik. Ia mencintai kota, klub, dan warnanya. Ia tidak melakukan apapun untuk dikeluarkan dari skuad, ia selalu memberikan yang terbaik dari dirinya. Seperti semua pesepak bola yang bisa mengalami kemunduran, saya rasa ia tidak melakukan apapun untuk pantas menerima ini. Itu tidak masuk akal. Ia bertemu Galatasaray dan telah mencapai kesepakatan dengan mereka. Kemudian Galatasaray mengirimkan tawaran dan ia menerimanya dengan berat hati. Pada Rabu malam ia mengetahui bahwa tawaran itu tidak memuaskan Roma dan karenanya ia berpikir untuk bertahan. Ternyata kedua klub telah mencapai kesepakatan, tetapi sekarang dia ingin bertahan. Roma adalah klub yang serius dan hubungan antar manusia haruslah penting. Ini adalah klub sepak bola dan bukan pusat bisnis, harus ada hal-hal lain, seperti aspek manusia, yang harus dibenahi. Zalewski berasal dari akademi muda dan mencintai Roma. Buff sendiri dipinjamkan dan Levy direkrut. Antara Levy dan Buff ada perbedaan besar yang menguntungkan anak muda Roma itu. Saya minta maaf karena saya penggemar Roma, mungkin ada diskusi di dalam klub. Pasti ada cerita lain di balik ini. Jika saya memiliki kontrak hingga tanggal 30 Juni dan saya ingin menghormatinya serta meyakinkan klub untuk memperpanjang kontrak, saya bisa melakukannya. Saya rasa dia tidak akan absen dari skuad hingga Januari. Kabar baik bagi Daniele De Rossi karena Lorenzo Pellegrini dikatakan tersedia untuk pertandingan dengan Genoa pada hari Minggu. Kapten Roma baru-baru ini mengalami cedera otot saat bertugas internasional. Setelah beberapa hari istirahat dan menjalani fisioterapi, Pellegrini kembali berlatih bersama rekan satu timnya bersama Artem Dovbyk yang juga diperkirakan akan tersedia pada hari Minggu. Sementara itu, Nikola Zalewski tidak mengambil bagian dalam pelatihan karena ia telah dikeluarkan dari aktivitas tim utama menyusul keputusannya untuk menolak semua opsi transfer keluar dari ibu kota Italia. Mats Hummels ingin dipanggil untuk pertandingan hari Minggu melawan Genoa. Pada hari Minggu, tim ibu kota akan mengunjungi Genoa asuhan Gilardino, dengan pertandingan awal pukul 12.30 CET di Stadion Marassi. Roma akan berusaha memenangkan pertandingan pertama mereka musim ini. Hal baru lainnya bagi Giallorossi akan diwakili oleh Mats Hummels. Bek Jerman yang tiba sebagai agen bebas ini tengah mempersiapkan diri untuk penampilan pertamanya musim ini bersama tim. Dengan penuh semangat,
Hummels membagikan foto saat latihan di Instagram, disertai pesan, pertandingan pertama. Eksekutif Fiorentina Daniele Prade mengonfirmasi minat timnya pada Mats Hummels sebelum pemain Jerman itu memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Roma. Selama konferensi pers baru-baru ini, Daniele Prade, Direktur Olahraga Fiorentina, mengungkapkan beberapa informasi latar belakang tentang jendela transfer musim panas, yang berakhir pada akhir Agustus. Di antara topik yang disinggung adalah kegagalan Mats Hummels untuk tiba di Fiorentina, sebuah transfer yang tampaknya mungkin tetapi pada akhirnya tidak terwujud. Prade mengonfirmasi bahwa Fiorentina telah mempertimbangkan opsi untuk membeli Hummels. Saya sudah memikirkannya, tetapi dia ingin menunggu. Dia belum siap untuk mengambil keputusan. Hal yang sama terjadi padanya dengan Bologna dan klub-klub lain. Dia pernah melakukannya dengan Real Sociedad dan kemudian berpikir ulang. Rick Karsdorp memberikan kesan pertamanya sebagai pemain baru PSV, mantan pemain Roma itu, yang mengakhiri kontraknya dengan klub tersebut pada awal musim panas, berbicara kepada ed.nl tentang kepulangannya ke Belanda. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Di PSV, saya menerima sambutan yang sangat hangat dan itulah yang saya cari setelah sekian lama di Roma. Di klub itu hanya ada sedikit prospek bagi saya dan itulah mengapa menyenangkan untuk memulai petualangan baru. Di Italia saya mengikuti Eredivisie dengan saksama dan sungguh mengesankan apa yang dilakukan PSV tahun lalu. Mantan manajer Roma Claudio Ranieri membahas musim baru Serie A tahun ini. Saat berbicara kepada La Repubblica, Ranieri membahas, antara lain, tampilan baru Roma untuk kampanye ini. Roma adalah tim baru. Mereka harus banyak beradaptasi, kata Ranieri, yang pensiun dari sepak bola klub pada akhir musim lalu. De Rossi telah menunjukkan bahwa ia tahu bagaimana menjadi pemandu bagi para pemainnya, ia tahu bagaimana menuangkan ide-ide ke lapangan, bukan hanya hati dan nyali. Dan dalam hal apapun, hasratnya sangat membantu. Saya sudah sering bepergian dan selain Roma, yang merupakan tim saya sejak kecil, saya juga menyimpan Cagliari di hati saya, dan Cagliari, saya mencintai dan mencintai semua hal tentang tim itu dan cinta ini telah membantu saya dalam 2 tahun terakhir ini. Karena tidak ada seorang pun yang lebih mencintai daripada dia yang menginginkan kebaikan orang yang dicintainya.